It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine. Hai Kak Srida. Halo, Kak, aku mau ajak kakak wisata rohani secara virtual ya. asik. Mau kemana wisatanya, Kak? Langsung aja, let's go! Getsemani adalah sebuah taman di kaki Bukit Zaitun di Yerusalem, Israel, dan dipercaya sebagai tempat Yesus berdoa yang terakhir kalinya sebelum disalibkan. Kata Getsemani muncul pada Injil Matius dan Injil Markus berbahasa Yunani. Kata ini berasal dari Assyria yang artinya alat pemeras atau penghasil minyak. Matius 26 ayat 32 dan Markus 14 ayat 32 menyebutnya koreon atau tempat. Injil Yohanes 18 ayat 1 mengatakan Yesus memasuki sebuah taman atau dalam bahasa Yunani kapos bersama dengan murid-muridnya. Taman Getsemani terletak di kaki Bukit Zaitun di balik bukit di seberang lembah Kidron, Yerusalem yang dipercaya sebagai tempat di mana Yesus dan murid-muridnya berdoa sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Rasul Yohanes menyatakan sebagai taman di balik saluran Kidron. Di Taman Getsemani terdapat 8 pohon zaitun yang sangat tua dan tidak dapat lagi dipastikan umurnya. Beberapa ahli botani menyatakan bahwa pohon-pohon itu mungkin berumur 3.000 tahun. Tidak diragukan lagi, pohon-pohon itu adalah tempat di mana Tuhan Yesus berdoa di malam deritanya. Dari Taman Getsemani ini, kita dapat langsung melihat kota Yerusalem, posisinya berhadapan. Untuk mempelajari asal-muasalnya, studi dilakukan tim dari National Research Council Italia bersama berbagai perguruan tinggi Italia selama 3 tahun. Tim menyelidiki 8 pohon zaitun yang berlekuk-lekuk kasar di Taman Getsemani yang salah satunya menjadi situs suci bagi umat Kristen. Dari 8 pohon zaitun, 3 diantaranya diperkirakan ada sejak pertengahan abad ke-12. Akar yang di dalam tanah tentunya diperkirakan berusia lebih tua lagi. Zaitun ini menjadi salah satu pohon berdaun yang tertua di dunia. Asik ya, aku sudah ikut wisata rohani ke Taman Getsemani. Aku percaya pasti akan berkunjung langsung ke lokasi Taman Getsemani di Yerusalem. Yang paling penting adalah kita mau dengar apa yang terjadi di Taman Getsemani. Nah, ini ditulis di dalam Alkitab. Ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yuk kita pelajari bersama dalam online church Star Kids yang super keren ini. Konsentrasi dan ikut ibadah online dengan hati dan telinga yang mendengar suara Tuhan. Siapkan Alkitab untuk kita baca ayat bersama-sama saat mendengar firman Tuhan. Ayo, catat isi firman Tuhan yang disampaikan supaya adik-adik semakin ingat firman Tuhan. No food and drink ya. Kita hormati Tuhan saat ibadah online. Tuhan Maha Hadir dimanapun adik-adik berada. Ayo kita menyanyi bersama-sama. Adik-adik bisa ikuti gerakan lagu pujian yang dinyanyikan. Ayo, like, subscribe, lalu share link online Star Kids ini, supaya lebih banyak lagi teman-teman yang join ibadah online Star Kids ini. Mari kita awali dengan berdoa. Lord Jesus, we love you. Thank you for all the good things in our lives. Now we want to praise and worship you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of
blood of Jesus. All my praise for this I bring, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves even me. Amazing love, how can it be that my God should die for me? Amazing love, how can it be that my God should die for me? Everybody feels lonely from time to time. When we have no one to sit next to at lunch, when we move to a new city, or when nobody has time for us at the weekend. But over the last few decades, this occasional feeling has become chronic for millions. In the UK, 60% of 18 to 34-year-olds say they often feel lonely. In the US, 46% of the entire population feel lonely regularly. We are living in the most connected time in human history, and yet an unprecedented number of us feel isolated. Aku kira hanya aku yang pernah merasa kesepian. Ternyata ya, ada jutaan orang lainnya yang juga merasa kesepian, Kak Reti. Iya ya, aku juga terkaget saat tahu bahwa tadi ada surveinya. Di Inggris sampai 60% dari penduduk usia 18 sampai 34 tahun sering merasa kesepian. Lalu di Amerika 46% dari seluruh penduduknya juga mereka merasa kesepian. Ini sih aku tebak di Indonesia juga pasti banyak orang yang merasa kesepian. Merasa kesepian itu tidak enak sekali loh adik-adik. Apakah adik-adik pernah merasa kesepian? Jujur, aku juga pernah Kak Debbie. Aku merasa sendiri dan kesepian saat teman-teman menjauhi aku. Mungkin adik-adik pernah juga ya dijauhi teman sehingga adik-adik merasa lonely atau kesepian. Atau adik-adik merasa kesepian karena papa, mama selalu sibuk bekerja sehingga kamu sendirian di rumah. Rasanya ya, hampir semua orang pernah ya merasa kesepian, merasa sendirian, merasa tidak ada yang mempedulikan. Nah, perasaan seperti ini pernah loh dirasakan oleh Tuhan kita Yesus. Oh really?
Masa sih ya Tuhan Yesus pernah kesepian? Ya, Tuhan Yesus, sekalipun dia Tuhan, pernah alami kesepian. Merasa sendirian karena ia ditinggalkan. Merasa tidak ada yang mau menemani. Kisahnya kita ikuti ya dalam Markus 14 ayat 32 sampai 50. Wah, aku jadi penasaran nih. Masa sih ya? Ini Tuhan Yesus loh. Masa Tuhan Yesus pernah merasa kesepian? Yuk kita fokus dengar kisahnya. Tuhan Yesus tahu bahwa tidak lama lagi ia akan disalibkan. Maka setelah Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke suatu tempat yang bernama Getsemani untuk berdoa. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Getsemani adalah suatu taman, tempat yang sunyi, cocok untuk Tuhan Yesus berdoa. Saat itu Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa. Tuhan Yesus tahu saatnya segera tiba untuk ia mengalami penderitaan yang sangat mengerikan. Sehingga Tuhan Yesus merasa sangat takut sekali dan dia merasa gentar, gemeter. Oh Tuhan, aku bayangkan ya, pasti sangat tidak mudah, pasti sangatlah takut membayangkan apa yang akan dialami Tuhan Yesus nanti di atas kayu salib. Sampai kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya nih, "Aku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Oh benar ya, Tuhan Yesus merasakan perasaan sedih yang sangat dalam sampai ia mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus bilang pada murid-muridnya, "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Berarti Tuhan Yesus perlu teman yang menemaninya di saat ia sangat sedih dan sangat ketakutan. Ayo Petrus, Yakobus, Yohanes, temani dan kuatkan Tuhan Yesus. Ya, seharusnya begitu. Karena Tuhan Yesus pernah mengalami rasa sedih, takut, dan perlu teman untuk menguatkannya nih. Tuhan Yesus juga akan mengerti saat adik-adik sedih, takut, dan perlu teman. Yesus mengerti karena ia telah mengalaminya terlebih dahulu. Dalam kesedihan dan ketakutan itu, Tuhan Yesus berlutut dan merebahkan diri ke tanah dan berdoa kepada Allah Bapa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Artinya Tuhan Yesus meminta kepada Bapa kalau boleh supaya penderitaan ini tidak dialaminya. Oh, Tuhan Yesus saja sampai memohon dan merebahkan diri supaya tidak usah mengalami semua penderitaan yang harus dialaminya itu. Karena terlalu berat ya Kak Reti, penyiksaan yang harus dialami Tuhan Yesus. Ya, lalu katanya, "Ya Aba, Bapak, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Dalam jeritan permohonan supaya Tuhan Yesus tidak mengalami penyaliban yang mengerikan itu, luar biasa ya penyerahan, penundukan dan ketaatan Tuhan Yesus. Ia bisa tetap mengatakan, "Jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Tuhan Yesus menyerahkan kembali keputusannya kepada Allah Bapa. Setelah Tuhan Yesus berdoa, ia datang kembali.
kepada ketiga muridnya yang diminta menemani dan berjaga-jaga itu. Tetapi ketiga muridnya ini malah sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Ya ampun, kok malah mereka tidur sih? Tuhan Yesus itu perlu ditemani. Ia sedang merasa takut dan sedih, perlu dikuatkan dan berdoa bersama. Harusnya seperti itu. Lalu Tuhan Yesus katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam keadaan lemah, sedih, dan takut, tetapi Tuhan Yesus masih bisa tetap menguatkan dan mengingatkan para murid-muridnya untuk tetap berjaga dan berdoa. Mari kita juga ingat untuk hidup berjaga-jaga dan tetap berdoa dalam segala keadaan, supaya kita tidak tertidur di saat harus berdoa. Dan supaya kita tetap mengikuti apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Amin. Aku mau hidup berjaga-jaga dan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ingatkan kepada para murid-muridnya. Aku juga mau berdoa berserah seperti Tuhan Yesus mengatakan, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan doanya lagi dengan sungguh-sungguh dan mengucapkan permohonan doa yang sama. Dia katakan, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus kembali memohonkan kepada Bapa untuk permintaannya itu supaya kalau bisa ia tidak mengalami penyaliban yang sangat mengerikan itu. Tuhan Yesus terus memohon kepada Bapa. Lalu ketika Tuhan Yesus kembali lagi kepada murid-muridnya yang kedua kali nih, ia mendapati Petrus, Yakobus, dan Yohanes sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan saat Tuhan Yesus bertanya, mereka tidak tahu harus jawab apa yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus. Oh no, pasti Tuhan Yesus sangat sedih ya, karena di saat-saat Tuhan Yesus merasa sangat sedih dan ketakutan dan perlu dukungan doa, murid-muridnya malah tertidur alias tidak mendukung Yesus di dalam doa, bahkan tidak menemani Tuhan Yesus. Lalu Yesus melanjutkan doanya sendirian. Ia bergumul sendirian. Ia menangis sendirian. Dalam masa berat seperti itu, Tuhan Yesus sungguh memerlukan dukungan dari orang-orang yang terdekatnya. Lalu Tuhan Yesus kembali lagi untuk ketiga kalinya kepada ketiga muridnya itu. Mereka masih juga tertidur. Akhirnya Tuhan Yesus katakan, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Wah, Tuhan Yesus benar-benar harus menerima kenyataan bahwa ia bergumul sendirian tanpa dukungan dari orang-orang terdekatnya. Dan Tuhan Yesus hanya berserah dalam doanya kepada Bapa yang mengutus dirinya untuk menjadi penyelamat manusia dari dosa. Tuhan Yesus membangunkan untuk terakhir kalinya. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Tuhan Yesus masih berbicara, muncullah Yudas,
salah seorang dari ke-12 murid itu dan bersama-sama dengan Yudas serombongan orang membawa benda tajam dan pentungan yang disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan para tua-tua. Oh no, Tuhan Yesus kan sedang merasa kesepian, tidak dipedulikan oleh teman-teman dekatnya. Sekarang muncul lagi Yudas Iskariot, muridnya sendiri yang datang untuk mengkhianatinya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus saat itu. Mari kita lihat dalam penjelasan yang dijelaskan dalam film ini. Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Berdoalah sesukamu, Yesus. Aku pasti menang berperang melawan kehendak Allah dengan kematian anak Allah yang tunggal. Yudas, kenapa kamu ada di sini? Bersama penjaga bait Allah. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Nah, mana orangnya? Dengarkan, Yudas. Selesaikan tugas yang sudah kita mulai. Beri mereka tanda. Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jadi kau orangnya. Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Tetapi Tuhan, biarkan ini terjadi. Kamu pikir sedang menangkap perampok hingga membawa pedang dan tongkat. Sesungguhnya Tuhan Yesus sangat mampu untuk melawan para pengawal dan orang banyak yang menangkapnya. Tetapi tidak Tuhan Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus yang menyerahkan dirinya sendiri kepada kehendak Bapa. Tuhan Yesus tidak memaksakan keinginannya. Tetapi Tuhan Yesus taat dan berserah kepada apa yang Allah Bapa perintahkan. Tuhan Yesus, sekalipun engkau merasa kesepian, bahkan engkau harus menghadapi penangkapan yang tidak sepatutnya engkau alami karena engkau tidak bersalah, engkau tidak berdosa, tetapi karena engkau tunduk kepada Bapa dan karena engkau mengasihi kami manusia berdosa, engkau mau mengalami semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Alkitab mencatat bahwa dalam peristiwa penangkapan di Getsemani itu, semua murid itu meninggalkan Tuhan Yesus. Dan mereka melarikan diri, tidak peduli dengan Tuhan Yesus, mereka juga ketakutan. Mengapa Tuhan Yesus rela melakukan semua itu? Karena Ia tahu tujuan hidupnya
yaitu melakukan kehendak Bapanya yang mengutusnya, dan dia mau menyelesaikan tugas yang Allah percayakan kepadanya. Adik-adik, mari kita teladani hidup Tuhan Yesus yang mau menurut pada apa yang Allah perintahkan. Mau menyerahkan semua keinginannya kepada Bapa. Ya, mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Mungkin adik-adik ada yang memiliki keinginan untuk sesuatu, tetapi adik-adik masih belum mendapatkannya. Mari adik-adik kita serahkan kepada Allah yang Maha Tahu apa yang terbaik bagi hidupmu. Mungkin ada adik-adik yang merasa kesepian. Adik-adik merasa tidak ada teman. Tidak ada yang mau mengerti perasaan adik-adik. Yuk, kita datang, mendekat kepada Tuhan Yesus, berdoa, curhat kepada Allah, dan percayakan pada Allah apapun yang terjadi. Karena Allah yang mengatur hidup kita. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Yes, aku mau serahkan segala keinginanku kepada Allah yang sayang banget sama kita. Dirinya saja ia serahkan bagi kita sahabat-sahabatnya, apalagi untuk hal yang lainnya. Dia tahu yang terbaik dan selalu terbaik bagi hidup kita. Yuk kita nyanyikan lagu ayat hafalan kita di dalam Yohanes 15 ayat 13. Let's sing it! Greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Jesus is that wonderful friend. Read John 15:13, and you'll see then that greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Jesus is that wonderful friend. Read John 15:13, and you'll see then that greater love has no one than this, that one laid down his life for his friends. Adik-adik, yuk kita mendekat kepada Tuhan Yesus. Kita berbicara kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, terima kasih untuk keteladanan-Mu yang luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan segala keinginan yang kami doakan, yang kami harapkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk menyerahkan apa yang kami inginkan ke dalam tangan-Mu. Percaya Tuhan, Engkau yang akan mengatur segalanya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. In Jesus name we pray. Amen. Kasih Tuhan Yesus begitu besar bagi kita semua. Dia mengerti bagi kita yang merasa lonely, kesepian, ditinggalkan, dan sendirian. Karena Tuhan Yesus sudah alami itu dalam hidupnya, khususnya dengan peristiwa di Taman Getsemani. Yuk, saatnya kita berserah dan mendekat kepada Allah dalam doa. Percayalah, Allah tahu yang terbaik bagi kita. Luar biasa kisah Alkitab hari ini. Yuk klik like, subscribe, and share link online Church Starkids ini. Dengan adik-adik klik like, subscribe, adik-adik secara otomatis diingatkan untuk kisah seru lainnya. Yang pasti lebih seru loh. Ibadah onsite Starkids sangat seru. Kita ibadah secara bersama-sama dengan teman-teman kita lainnya dan kakak-kakak yang sangat seru loh. Untuk informasi ibadah onsite, alamatnya bisa dilihat melalui website Fajar Pengharapan. Ditunggu ya! Persembahan dapat diberi melalui QR Code yang tersedia. Adik-adik bisa minta bantuan kepada orang yang terdekat. Adik-adik, ada Zoom anak berdoa dan connect. Kita akan berdoa bersama, memuji bersama, dan saling mendoakan teman-teman lainnya. Sehingga imanmu akan semakin kuat.
Zoom anak berdoa dan connect dilakukan setiap hari Jumat jam 5 sore. Ada games yang lebih seru loh, dengan hadiah yang langsung dikirim ke rumah adik-adik. Asik kan? It's quiz time! Sebutkan nama 3 murid Yesus yang diajak berdoa di Taman Getsemani. Kirimkan jawabannya dengan alamat lengkap adik-adik melalui WhatsApp pada nomor hotline Start Kids dan tunggu hadiahnya di rumah. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online Start Kids. Tuhan memberkati.